semuanya, perkenalkan, nama saya Ren Yuliana. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Saya di sini ingin menjelaskan tentang realisasi konsonan. Pengertian konsonan. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa pengertian konsonan. Konsonan ialah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru yang mendapat halangan. Konsonan ialah bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas alitis. Konsonan ialah bunyi bahasa yang berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Konsonan ialah fonem yang mewakili suatu bunyi kontoid. Konsonan ialah huruf mati yang tidak berbunyi kalau tidak diikutsertakan huruf vokal. Dengan kata lain, semua huruf dalam alfabet selain A, I, U, E, dan O, misalnya K, T, walaupun dieja dengan bahasa Indonesia akan menjadi KT. Tapi kalau huruf-huruf ini dirangkai dengan huruf vokal, misalnya A, maka akan menjadi kata. Atau jika dikombinasikan dengan huruf vokal I dan A, menjadi kita. Nah, sekarang konsonan dalam bahasa Indonesia. Huruf konsonan atau huruf mati adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Jumlah huruf konsonan ada 21 buah, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, sekarang ada huruf konsonan rangkap. Apa sih huruf konsonan rangkap itu? Huruf konsonan rangkap adalah gabungan dua huruf konsonan, ada 4 buah loh, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya, nyamuk pada NY, syarat pada SY, dan kumbang pada NG. Macam-macam bunyi huruf konsonan dan definisinya. Konsonan dibedakan menurut 1. Cara hambat atau cara artikulasi atau cara pengucapannya. Yang kedua, berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga. Yang ketiga, berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. Dan yang keempat adalah berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya. Klasifikasi konsonan berdasarkan cara pengucapannya. A. Konsonan hambat letup atau stop plosives ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara
Kemudian, hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Konsonan hambat letup terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama ada konsonan hambat letup bilabial, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Bunyi yang dihasilkannya P dan B. Yang kedua, konsonan hambat letup apikodental, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Dan bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi T dan bunyi D. Yang ketiga, ada konsonan hambat letup apikopalatal, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras atau langit-langit atas. Sedangkan bunyi yang dihasilkannya adalah T dan D. Maka T ditulis TH, sedangkan D ditulis DH. Yang keempat, ada konsonan hambat letup mediopalatal, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit keras, sedangkan bunyi yang dihasilkannya adalah C dan J. Nah, sedangkan yang kelima, ada konsonan hambat letup dorsovelar, yaitu konsonan yang terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit lunak, langit-langit bawah. Bunyi yang dihasilkan K dan G. Dan selanjutnya, konsonan hamjah, yaitu konsonan yang terjadi dengan menekan rapat yang satu terhadap yang lain pada seluruh pita suara. Langit-langit lunak beserta anak tekak ditekan ke atas sehingga arus udara terhambat beberapa saat. Bunyi yang dihasilkan Nah, sekarang bagian B. Konsonan nasal atau disebut juga sengau ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan nasal dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada konsonan nasal bilabial. Nasal yang dihasilkan M. Yang kedua, konsonan nasal apiko-alveolar. Konsonan yang terjadi jika artikulator aktifnya di ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Nasal yang dihasilkannya N. Yang ketiga, ada konsonan nasal darsovelar, yaitu konsonan yang artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya gusi, sedangkan nasal yang dihasilkannya adalah huruf H. Nah, yang bagian C ada konsonan paduan atau IPS adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan artikulasi pasifnya adalah gusi belakang. Sedangkan bunyi yang dihasilkannya adalah TS. Nah, sekarang bagian D. Konsonan sampingan dibentuk dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut
sehingga udara keluar melalui kedua samping artikulasi ujung lidah dengan gusi. Bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi I. Sekarang, bagian E adalah konsonan, geseran, atau frikatis ialah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Konsonan geseran dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada konsonan geseran labiodental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan P dan M. Sedangkan yang kedua, konsonan geseran lamino-alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya lidah bagian samping dan ujung lidah, sedangkan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi S dan Z. Nah, selanjutnya ada konsonan geseran dorso atau velar. Konsonan ini terjadi jika artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkannya X. Selanjutnya, konsonan geseran larigal. Konsonan ini terjadi jika artikulatornya sepasang pita suara dan glottis dalam keadaan terbuka. Bunyi yang dihasilkannya H. Yang F ada konsonan getar. Ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang diembaskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apico-alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktif yang menyebabkan proses menggetar adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi R. Selanjutnya G. Semivokal. Bunyi semivokal termasuk konsonan hubungan antar penghambat. Dalam mengucapkan semivokal adalah renggang, terbentang, atau renggang lebar. Berdasarkan hambatannya, ada dua jenis, yaitu semivokal sebagai berikut. Yang pertama, ada semivokal bilabial. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas, sedangkan bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi W. Yang kedua, semivokal mediopalatal. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras, sedangkan bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi Y. Yang kedua, berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga. Yang A, ada konsonan oral. Jika udara keluar melalui rongga mulut. P, B, K, D, dan W. Yang B, ada konsonan nasal. Jika udara keluar melalui rongga hidung. M, N, NY, dan NG. Yang ketiga, berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. Yang A, ada konsonan bersuara. Jika pita suara turut bergetar. Contohnya B, D, N, G,
dan W. Yang B, konsonan tak bersuara. Jika pita suara tidak bergetar. Contohnya P, T, C, dan K. Yang keempat, berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya. Yang A adalah konsonan bilabial, bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir. Contohnya P, B, M, W. Karena kedua belah bibir sama-sama bergerak, serta keduanya juga menjadi titik sentuh dari bibir yang lainnya. Nah, berikutnya yang B adalah konsonan laboidental. Bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulatornya. Contohnya V dan V. Yang C adalah konsonan apico-interdental. Adalah bunyi yang terjadi dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gusi sebagai titik artikulasinya. Contohnya V dan N. Berikutnya yang D adalah konsonan apico-alveoler. Adalah bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulatornya dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasinya. Contohnya huruf D dan huruf N. Yang bagian E adalah konsonan palatal. Adalah bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki sebagai titik artikulasinya. Contohnya C, J, dan NY. Sedangkan yang terakhir, yang F, adalah konsonan velar. Adalah bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulatornya. Bunyinya K, G, NG, dan KH. Terima kasih.